Dan topik perbincangan kita minggu ini adalah mengenai cemburu ya. Dan alhamdulillah di studio KR Radio telah hadir narasumber kita dari Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja dan Satgas P4GN. Ada Mas Rian. Selamat malam Mas Rian. Dan juga ada Mbak Dinda ya tadi ya? Iya, selamat malam. Oke deh. Gimana nih kabarnya tadi weekend ngapain aja? Wah, kalau tadi saya sibuk di sekolah ya. Sibuk di sekolah? Iya. Weekend masih sibuk di sekolah? Ya, soalnya tugas sekolah juga banyak. Ini habis ulangan juga, jadi mungkin saya banyak remedi. Oh gitu ya. Mas Rian kelas berapa sih Mas Rian? Kalau saya masih kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Ya, kalau Mbak yang... Dinda sendiri? Kalau saya udah kelas 2. Kelas 2 ya? Iya. Oke deh. Mas Rian dan juga Mbak Dinda akan menjadi narasumber kita Sahabat KR Radio. Dan jangan lupa Anda bisa ikut berpartisipasi di sini Sahabat KR Radio dengan SMS di 0819 90991072 atau telepon di 7752855. Dan sebelum kita berbicara tahu 107,2 FM KR Radio Media Informasi dan Hiburan. Sahabat KR Radio kita masih di perbincangan kita dengan Mas Rian dan juga Mbak Dinda dari SMAN 2 Wates ya Mbak ya? Iya. Oke deh, dan seperti yang saya bocorin tadi bahwa topik pembicaraan kita malam hari ini adalah mengenai cemburu. Iya. Sepertinya menyeramkan sekali ya kata cemburu itu. Oke, definisi cemburu itu sendiri menurut Mas Rian seperti apa sih Mas Rian? Oh, cemburu. Kalau menurut saya itu seperti panas dalam. Panas dalam? Oh, iya. Kayak larutan. Penggabungan rasa takut dan marah. Rasa takut kehilangan pasangan yang dicintai dan kemarahan karena melihat pasangan kita itu tertarik kepada orang lain. Nah, seperti itu. Seperti itu. Takut melihat pasangan kita tertarik sama orang lain. Iya. Oke. Kalau Mbak Dinda sendiri? Kalau menurut saya sih itu lebih menjurus ke emosional. Jadi menurut saya itu emosi yang dialami ketika seseorang merasa hubungan dengan pasangannya itu terancam dan mengakibatkan hilangnya kepemilikan. Nah, biasanya ini akan timbul apabila ada pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Ada pihak ketiga. Iya. Masnya tadi apa Masnya? Pasangan kita tuh tertarik pada orang lain. Oh, jadi sama ya antara Mas Rian sama Mbak Dinda pada intinya ada orang ketiga. Iya, seperti itu. Mungkin ada yang lain, definisi yang lain. Apakah melulu ada pihak ketiga kemudian ada kecemburuan gitu? Iya, itu paling sering biasanya itu ditimbulkan oleh pihak ketiga. Paling sering adanya pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau kaitan cemburu dengan sayang itu seperti apa? Ada nggak sih gitu kan? Biasanya kan orang bilang, aku tuh cemburu karena aku tuh sayang. Iya. Kalau menurut saya ada. Jadi emang benar sih cemburu itu tanda sayang. Tapi cemburunya itu kalau menurut saya jangan terlalu cemburu. Soalnya kalau terlalu cemburu nanti malah bisa mengakibatkan permasalahan dan hubungannya itu tidak akan harmonis gitu. Tidak akan harmonis. Iya. Oke. Kalau Mas Rian sendiri bagaimana? Apakah cemburu sependapat gitu dengan apa kata Mbak Dinda bahwa kecemburuan itu akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak harmonis tadi? Kalau saya ya tidak ya, soalnya saya cowok. Nah, mungkin karena cowok itu sering berbaur dengan wanita, misal pas tugas sekolah ada kumpul sama cewek-cewek lain, terus punya pacar di lain sekolah misal. Nah, kalau mereka tahu karena orang lain ngasih tahu ke cewek saya, nah mungkin nanti cewek saya malah cemburu padahal nyatanya nggak ngapa-ngapain. Cuma teman biasa. Wajar nggak sih cemburu gitu? Ya, cemburu sih wajar. Emang sering dengar kalau cemburu itu tanda sayang. Nah, tapi kalau menurut saya ya ada benernya, ada enggaknya. Gitu. Nah, batas kewajarannya itu seperti apa? Ukuran batas kewajaran cemburu menurut Mas Rian. Nanti ke Mbak Dinda. Mungkin kalau batas cemburu itu kita tidak boleh berperilaku gimana negatif terhadap pasangan kita. Kita lebih baik tuh tanya dulu kepada si orang yang mendekati. Itu tadi. Jadi maksudnya kewajarannya itu asalkan mungkin hubungannya dengan keterbukaan. Maksudnya seperti itu ya. Kalau Mbak Dinda seperti apa? Cemburu dikatakan wajar apabila seperti apa gitu? Kalau menurut saya cemburu dikatakan wajar itu apabila mereka itu tetap cemburu tapi tidak menimbulkan konflik yang mendalam. Jadinya cemburunya itu sewajarnya aja. Jadi jangan sampai mereka itu
bertengkar apalagi melakukan tindak kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi masih wajar-wajar aja, masih dalam pembicaraan, tidak sampai ke tindakan ke kekerasan gitu menurut saya. Jangan berlebihan. Iya, jangan berlebihan. Berlebihan pasti akibatnya nggak baik. Iya, benar. Mungkin ada sesuatu hal tentang cemburu yang ingin disampaikan, silakan. Ya. Saya mau ngasih info tentang mengenali kecemburuan. Mengenali kecemburuan. Iya. Oke. Kita harus kenal nih Sobat KRD tentang tanda-tanda atau ciri-ciri cemburu itu seperti apa. Biasanya kan cowok cewek beda ya. Iya, beda. Sekarang kalau Mas Rian yang cowok tuh kayak apa sih kalau cemburu? Kalau saya cemburu itu mungkin saya tuh suka marah-marah sendiri. Marah-marah sendiri. Iya. Oke. Mungkin lihat pasangan saya jalan sama cowok lain. Wah, itu kenapa kok jalan sama orang lain? Nah, saya tuh punya rasa marah gitu. Tuh, mungkin yang lainnya, Mbak Dinda. Oke, kalau itu cowok. Jadi Mas Rian mengatakan mewakili cowok-cowok di seluruh Jogja loh. Itu mengatakan kalau cemburu cowok itu biasanya berarti ditujukan langsung ya. Dengan melihat pasangannya sama cowok lain itu, terus kemudian langsung panas, marah-marah gitu ya. Oke, kalau Mbak Dinda? Kalau menurut saya sendiri itu belum tentu dengan ketemu langsung, jadi bisa aja melalui handphone, mungkin lihat SMS-nya atau lihat gimana gitu pacarnya SMS-an dengan orang lain gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan kecemburuan. Jadi kalau cewek itu cenderung gimana ya? Maksudnya belum melihat langsung aja udah langsung cemburu gitu. Biasanya kalau cowok lebih karena pakai logika. Iya, cewek keperasaan Kalau cewek keperasaan, iya. Nangis. Iya. Sekarang nih, Tioti mau coba buka rahasia. Kalau Mas Rian sendiri nih pernah cemburu atau belum? Iya. Udah pernah cemburu belum Mas Rian? Sebenarnya pernah. Oh, tapi udah punya cewek belum? Kalau belum punya cewek gimana bisa cemburu ya? Iya, seperti itu. Ya mungkin cemburu itu juga nggak harus sama pacar. Mungkin kita suka sama seseorang. Nah, seorang itu malah nggak respect kepada kita, malah dia perhatian ke orang lain misalnya, itu bisa juga cemburu. Jadi cemburu di sini menurut Mas Rian tidak melulu dalam hal pacaran ya. Iya. Tapi bisa dalam hal yang lain juga. Iya, seperti rasa sayang, rasa suka. Rasa sayang, rasa suka. Dalam pertemanan ada cemburu nggak sih Mas Rian? Mungkin kalau teman yang nggak ada rasa sayang atau rasa suka itu nggak ada kalau menurut saya. Oh gitu. Jadi cemburu di sini Mas Rian membatasi pada ada perasaan gitu ya. Ada perasaan. Kalau Mbak Dinda sendiri misalnya dalam persahabatan, kan cemburu kan tidak melulu iya pacaran gitu ya. Nah, ada nggak cemburu soal yang lain menurut Mbak Dinda gitu? Kalau menurut saya sama seperti kayak Dek Rian tadi, mungkin karena ada rasa sayang, terutama ada rasa sayang dulu, jadi nanti bisa menimbulkan cemburu. Nah, jadi nggak harus sayang sama pacar juga, mungkin sayang sama sahabat, sayang sama teman, sama orang tua, dan mungkin sama kerabat lainnya gitu juga bisa menimbulkan kecemburuan gitu. Oke deh. Iya. Kita nanti akan tanya-tanya lagi sama Mas Ria sama Mbak Dinda, tapi sahabat KRD perlu Setiawati ingatkan pada Anda, buat Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di perbincangan kita malam hari ini, bisa telepon di 775285 atau SMS di 081990991072. Dan terima kasih sekali buat yang sebut saja siapa ya? Handoko. Siapa ini? Oke, dia kawanku. Kita sudah udah saling itu apa maksudnya? Saling itu mungkin. Saling punya seseorang atau pacar. Kami sering saling curhat. Tapi aku cemburu kalau dia cerita tentang hubungannya dengan pacarnya. Rasanya panas banget. Nah, menurut kalian aku harus gimana sih? Salah nggak aku cemburu selain sama seseorang? Aku, terima kasih. Nah, gimana? Jadi dibaca lagi deh. Iya, coba diulang. Jadi panjang ini SMS-nya. Coba dibaca Mas Rian. Dari sebut saja waduh ini kurang terbuka mungkin. Ya mungkin malu juga. Iya. Dia kawanku. Kita udah saling punya seseorang. Dalam kurung pacar. Kami sering saling curhat. Tapi kadang aku cemburu kalau dia cerita tentang
tentang hubungannya dengan pacarnya. Oh, jadi itu Jadi dia tuh udah punya pacar gitu ya. Sama udah punya pacar. Iya, sama-sama punya pacar. Cemburu tuh gimana? ya, rasanya panas banget. Menurut kalian aku harus gimana? Salah nggak aku cemburu selain sama seseorangku? Terima kasih. Oke, dijawab nih Mas Rian sama Mbak Dinda gimana? Mbak Dinda dulu. Oh iya, kalau menurut saya itu kayaknya kalau dilihat dari SMS-nya tadi itu yang saling curhat itu juga punya rasa sayang, punya rasa cinta gitu ya. Jadi kemungkinan juga salah satu di antara mereka itu ada yang suka. Nah, kalau menurut saya ya positive thinking dulu aja. Kalau emang yang saling curhat itu tadi sama-sama suka, mendingan jujur aja deh daripada nanti malah sakitnya di belakang gitu kan nggak enak. Nah, jadi mendingan salah satu di antara kalian itu tuh ada yang jujur gitu kalau aku suka sama kamu. Nah, gitu. Jadi nanti kan biar permasalahannya itu nggak semakin lebar gitu, jadi mendingan saling jujur aja. Nah, kalau udah saling jujur kan nanti kita bisa kalian tuh bisa memecahkan masalah itu dengan baik. Jadi biar tidak ada kecemburuan di antara kalian lagi. Nah, jadi tuh lebih baiknya saling jujur dulu. Kalau emang sih bener temen curhat itu bisa jadi suka gitu ya lama-lama. Awalnya sih cuman sahabat tapi bisa jadi cinta. Ya, tapi ya lebih baiknya jujur dulu aja kalau menurut saya. Oke deh. Jadi kalau penangkapan Setiawati kan di sini dia salah nggak sih udah punya pacar tapi cemburu sama orang lain gitu Mas? Oh, kalau menurut saya nggak salah. Kan rasa suka, rasa sayang itu bisa muncul sama siapa aja gitu. Jadinya nggak salah juga kalau dia cemburu. Cemburu nggak salah tapi jangan sama pengkhianat. Iya. Kalau Mas Rian sendiri gimana memandang SMS tadi gitu? Dia kan perlu solusi nih. Salah nggak sih gitu? Mbak Dinda bisa mengatakan itu nggak salah. Kalau menurut Mas Rian nih? Ya, saya juga mengatakan tidak salah. Oh, tidak salah. Ya, karena ada yang mengatakan dan mungkin banyak kalau rasa sayang dan rasa suka itu bisa ke banyak orang juga. Iya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi rasa suka sayang sama siapa aja bisa gitu. Meskipun kita sudah punya pacar, kita Iya. boleh cemburu sama orang lain gitu ya. Ya, boleh. Misalnya Asal Setiawati udah jangan punya melewati. pacar, terus habis itu Setiawati lihat Mas Rian sama Mbak Dinda, Setiawati cemburu, berarti Setiawati nggak salah gitu. Tapi ada batasannya. Ada batasannya. Iya. Seperti jangan memakai kekerasan tadi yang Oke. sudah disebutin di awal. Oke. Terus sekarang kita ke SMS yang selanjutnya. Ini dari Yosi, DA. Oke. Apakah kegiatan seperti ini di sekolah Anda sudah berjalan lancar? Ada kendala dengan kegiatan untuk ekstra ini? Salam juga buat Sabina. Maksudnya mungkin ini kan tergabung dalam kelompok pusat informasi konseling remaja dan Iya. Satgas P4GN atau pencegahan pemberantasan. Terus apa lagi? Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatannya seperti ini sudah lancar di sekolah dia kayaknya gitu. Oh iya, di SMA Negeri 2 Wates, PIKR dan Satgas P4GN tadi alhamdulillah udah berjalan dengan lancar dan sementara ini belum ada kendala yang kita alami, alhamdulillah lancar-lancar saja. Gitu. Oke deh. Terus ada kendalanya? Mungkin pernah ada kendala. Kalau tanpa kendala kan? Iya. Iya, pernah sih, tapi kendalanya itu masih wajar, masih bisa diatasi gitu. Oke deh. Bisa aja. Ketua panitia siapa sih Mas? Ketua PIKR-nya gitu. Oh, Mas Rikan Dona Azhari. Iya. Pastikan kegiatannya lancar. Iya, alhamdulillah. Ikut di sini. Iya, ini ikut. Yang mana? Oh, Tuh, yang pakai jaket warna merah. Oke deh sahabat Kaya Radio, nanti kita masih akan lanjut lagi membicarakan tentang cemburu. Nanti kita akan membicarakan tentang klasifikasi cemburu itu. Macamnya cemburu itu ada seperti apa saja. Pasti Mas Rian dan Mbak Dinda juga sudah mempersiapkan ya. Iya. Setelah yang satu ini. Oke deh sahabat Kaya Radio, balik lagi nih di sini di perbincangan bersama dengan SMAN 2 Wates dari kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja dan Satgas P4GN pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke. Di sini banyak banget ya anak-anak dari SMAN 2 Wates. Keren banget deh. Rame. Ya,
ya memang ini ya, anak muda itu perlu adanya wadah gitu ya, biar nggak lari kemana-mana. Dan kita akan kembali menyelami masalah cemburu ini. Dari tadi kita udah bicara banyak hal ya tentang cemburu. Sebenarnya apa sih Mas dampak dari cemburu itu sendiri menurut Mas Rian sama Mbak Dinda? Cemburu dampaknya mungkin kita menjadi emosional. Emosional? Iya. Emosionalnya seperti apa nih? Mungkin bisa cari pelarian atau marah-marah sendiri, gitu ya. Pikirannya juga jadi kacau dan pemikirannya tidak luas gitu ya. Biasanya pemikirannya pendek-pendek gitu ya. Mungkin bisa juga kalau pas sedang mikirin ini jadi mikirin itu. Kacau karena kacau tadi. Kalau menurut Mbak Dina sendiri? Kalau menurut saya hubungannya bisa renggang. Jadi dalam kaitan dengan hubungan dengan pasangan. Iya, hubungan dengan pasangannya itu bisa renggang dan sehingga bisa menimbulkan permusuhan. Jadi ya itu tadi seperti yang awal, jadi tidak harmonis hubungannya. Baik dalam pasangan maupun teman gitu. Iya. Okay. Dan kita kembali cek SMS yang sudah masuk di 081990991072. Ada halo sahabat Semada. Ayo semangat dong. Halo. Oke, saya Tata. Mau tanya nih, gimana caranya mengendalikan emosi saat kita merasa cemburu dengan kekasih ataupun dengan teman? Makasih. Cara mengendalikannya gimana nih, Mbak? Kalau menurut kami itu yang pertama mungkin mengenali kecemburuannya dulu. Nah, itu kecemburuannya itu bagaimana? Terjadinya itu bagaimana? Nah, lalu lebih percaya diri. Maksudnya kita tuh percaya diri dengan diri kita sendiri. Jangan misal kita melihat pasangan kita dekat dengan orang lain, nah itu kita tetap percaya diri aja bahwa gimana ya, agak pede sih, tapi ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Jadi kita percaya diri aja bahwa kita itu lebih baik dari dia gitu, biar emosionalnya, biar cemburunya itu nggak terlalu gitu loh. Cantikan gue lagi. Iya, cantikan gue lagi, nggak apa-apa seperti itu. Oke, terus lagi. Saya menambahkan kita mungkin harus menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Itu. Menyibukkan dirinya seperti apa nih Mas Ian? Kita berusaha mempersingkat waktu biar mencari kesibukan. Nge-game gitu. Ya mungkin bisa nge-game. Wah, seneng banget Mas Dian disuruh nge-game. Ya terus apa lagi? Ya bisa diisi dengan kegiatan organisasi. Ya organisasi bisa ekstrakurikuler di sekolah mungkin. Atau mengembangkan bakat. Ya seperti yang dilakukan anak-anak SMAN 2 waktu sini ya. Oh positif banget nih. Ditiru pantas Mbak, dicontoh, tepuk tangan dulu dong. Wah, rame ya sahabat KR kan, makanya main ke sini nih. Ganteng-ganteng loh, cantik-cantik juga loh. Oke, terus apa lagi Mas Rian dan Mbak Dinda mungkin bisa Mungkin kita harus menghilangkan prasangka buruk. Positive thinking. Ya, harus positive thinking. Mungkin kita bisa memulai dengan tidak memeriksa handphone atau akun sosial medianya seperti Facebook dan Twitter. Oh, biasanya kalau udah curiga gitu kan periksa nih. Ya. Buka-buka gitu kan sama Twitternya. Yakinkan diri bahwa kita itu pantas dengannya, seperti itu. Kembali ke pikiran positif gitu ya. Iya. Karena pikiran positif akan menimbulkan elemen-elemen yang positif dan terus positif. Iya, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai dampak dari cemburu. Iya. Oke, terus kalau cara mengatasinya mungkin bisa ditambah lagi buat sahabat KR Radio, biar cara mengatasi lagi. Selain beberapa hal tadi. Oh iya. Tambah lagi mungkin. Nah, mungkin dengan bicara dengan pasangan, maksudnya komunikasi dengan pasangan itu penting. Nah, mungkin Anda seringkali merasa tidak nyaman. Nah, itu harus dibicarakan dengan santai dan carilah solusinya itu bersama-sama dengan musyawarah gitu. Jangan dengan emosi yang tinggi. Soalnya kalau dengan emosi yang tinggi kemungkinan malah justru akan bertambah rasa cemburunya, tidak akan menurun gitu. Oke. Iya. Tapi kalau tingkat pendidikan dengan cemburu itu ada kaitannya nggak sih Mbak Dinda, kalau menurut Mbak Dinda? Kalau menurut saya ada. Masalahnya biasanya seseorang yang berpendidikan tinggi itu bisa lebih mengontrol emosinya. Jadi mungkin dia bisa lebih mengontrol sehingga dia kalau mau cemburu itu masih pikir-pikir dulu gitu. Nah nih buat yang biasa tawuran ya. Kalau kalian
merasa berpendidikan baik, tinggi gitu, jangan sampai Anda tawuran. Iya. Untuk hal-hal yang positif aja lah gitu. Oke, sekali lagi saya Wati ingatkan sahabat radio, di sini kita ada perbincangan bersama dengan SMAN 2 Wates Kulon Progo masalah cemburu, dan Anda bisa ikut berpartisipasi di sini di 7752285 atau di 081990991072. Dan nanti kita juga akan kaitan antara cemburu dengan narkoba itu seperti apa sih gitu kan? Iya. Nanti kita akan membicarakan itu, disimpan. Iya. Biar pada rahasia dulu. Iya. Gitu. Kita ke satu koleksi dari Momo Geisha featuring Peter Pan dulu dengan Cobalah Mengerti. FMK Radio Media Informasi dan Hiburan. Lagunya sedih sahabat Radio Derby karena di sini banyak anak, sebenarnya nggak ada sedih-sedihnya sama sekali ya. Kami ceria. Masih semangat pasti ya? Masih. Dari tadi kelihatan senyum terus gitu ya. Apa karena di samping Mas Rian ya? Nanti ada yang cemburu. Oh iya. Jangan sampai ya. Oke. Di sini kan ini kelompok Pusat Informasi Konselor Remaja dan Satgas P4GN ini ada kaitannya dengan pencegahan narkoba ya. Iya. Nah, Setiawati akan berusaha menarik antara cemburu dengan narkoba ini. Sebenarnya kaitan antara cemburu dengan narkoba itu seperti apa menurut Mas Rian dan juga Mbak Dinda? Mungkin dampak dari cemburu ya. Mungkin cemburu kan Itu misal. merupakan dampak Iya. menurut Mas Rian? Iya, Oke. dampaknya. Cemburu itu memiliki dampak, yaitu mungkin kita bisa stres atau frustasi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pelariannya kalau orang yang lagi stres atau frustasi itu mungkin ada yang yuk ngerokok, mabuk-mabuk, atau mungkin narkoba itu. Jadi narkoba ini merupakan dampak dari cemburu. Ya, Oke. mungkin bisa dikaitkan Mungkin seperti bisa. itu. Belum pasti tapi bisa ya. Ya. Kalau Mbak Dinda sendiri? Iya, menurut saya juga sama seperti Dek Rian tadi ya. Bisa sih dikaitkan dengan narkoba, tapi itu juga tergantung orangnya juga. Kalau orangnya bisa melampiaskan rasa cemburunya itu ke hal yang positif, mungkin nggak bisa. Tapi kalau orangnya itu melampiaskannya ke hal yang negatif, itu mungkin bisa gitu. Faktor lingkungan sebenarnya mempengaruhi nggak sih gitu? Misalnya seseorang ada yang cemburu nih, tapi dia bisa berada di lingkungan yang baik. Kira-kira berpengaruh tidak ini faktor lingkungan? Iya, kalau menurut saya sangat berpengaruh. Soalnya di terutama masa-masa remaja seperti ini ya, biasanya itu kalau cemburu, nah itu terus lingkungannya, teman-temannya itu mendukung untuk positive thinking gitu. Mungkin dia juga akan berpikiran positive thinking. Jadi seolah-olah remaja itu masih terpengaruh oleh teman-temannya, masih terpengaruh oleh lingkungannya gitu. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya malah justru menganjurkan dia ke hal-hal yang negatif atau menjerumuskan dia ke hal yang negatif, itu dia juga akan bisa ikut-ikutan ke hal yang negatif itu gitu. Nah, lingkungan seperti apa yang dimaksud Mas Ria sama Mbak Dinda agar lingkungan yang baik itu lingkungan yang seperti apa sih gitu biar nggak jatuh pada narkoba tadi gitu kan ada nih anak-anak SMA gitu. Iya. Mereka berada di lingkungan anak-anak SMA tapi juga jatuh di narkoba. Anak-anak apa yang positif juga bisa jatuh Bisa pada narkoba. gitu. Katanya anaknya pendiam gitu. Iya. Narkoba. Tapi diam-diam gitu ya, Pak. Nah, terus agar kita tidak apa ya istilahnya jatuh ke situ tuh lingkungan yang benar-benar harus seperti apa? Kalau menurut saya yang paling utama itu dari keluarga dulu biasanya. Keluarga, kalau keluarganya udah baik, nah nanti ditambah juga dengan lingkungan teman, lingkungan sepermainannya itu juga baik, nah dia itu juga akan ikut-ikutan baik. Jadi lingkungan yang baik menurut saya itu lingkungan yang bisa melampiaskan apa ya istilahnya seperti ide-ide mereka itu ke hal-hal yang positif. Iya, kreatif. Mungkin mereka bisa mengikuti organisasi-organisasi atau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apa gitu yang positif. Misal kalau di sekolah ya seperti ekstrakurikuler, seperti OSIS, seperti PIKR ini juga bisa gitu. Jadi mereka itu ikut ke organisasi yang baik. Jadinya mereka tidak akan terjerumus ke hal-hal yang negatif itu tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Oke deh. Ini ada SMS nih. Kak, menurut kakak kalau cemburu sama cowok yang kita suka gara-gara dia deket sama cewek lain gimana? Padahal bukan pacarnya. Terus gimana caranya ngilangin rasa cemburu itu kalau orangnya nggak satu sekolah dan sekolah di luar Jogja? Makasih. Ada namanya nih, nggak apa-apa.
Kalau menurut saya cemburu dengan cowok yang kita suka gara-gara dia deket dengan cewek lain. Kalau menurut saya yaitu kan kita juga belum bilang ke orangnya, ke cowoknya itu kalau kita suka sama cowok itu. Jadi itu juga sebenarnya salah kita sendiri kalau menurut saya. Jadinya kita yang harus pinter-pinternya mengontrol emosi kita. Jadi apalagi ini jauh ya, dikatakan sekolahnya di luar Jogja. Nah, kalau menurut saya itu malah justru lebih enak. Masalahnya kan kita cuman bisa lihatnya itu secara langsung juga enggak sering, mungkin lihatnya juga cuman mungkin di media-media gitu seperti Facebook, Twitter gitu. Jadi kalau menurut saya malah lebih mudah untuk menghilangkan rasa cemburunya itu, soalnya jaraknya jauh gitu. Kalau menurut Mas Rian sendiri coba jarak jauh dia cemburu bisa nggak kira-kira tuh? Ya sebenarnya bisa, tapi itu mungkin karena kurang rasa pengertian. Terus ini kan tanya, terus gimana cara ngilangin rasa cemburu itu kalau orangnya nggak satu sekolah dan sekolah di luar Jogja? Kan itu biasanya jarang ketemu. Pengertian, katanya harus pengertian gitu. Pengertiannya seperti apa? Udahlah kamu boleh kok jalan sama cewek lain gitu ya. Karena kita tuh positive thinking dulu. Oh, positive thinking. Bukan membiarkan ya. Oke, terus mungkin ada yang lain? Setelah percaya diri mungkin saling percaya. Kita harus percaya sama cowok itu tadi. Kalau nggak ada apa-apa, mungkin ya kita minta penjelasan ke cowok itu kenapa kok dekat sama kamu. Oke. Jalin komunikasi juga. Oke. Seberapa bahayakah kaitan antara kecemburuan dengan narkoba ini, Mas Rian, dalam hubungannya sama generasi muda kita? Sebagai anak remaja, contohnya Anda lah, katakanlah Anda cemburu terus Anda jauh jatuh ke narkoba. Seberapa bahayakah itu menurut Anda nanti untuk masa depan Anda kira-kira? Narkoba itu sangat berbahaya mungkin ya. Walaupun di segi medis narkoba itu membantu mungkin untuk menghilang rasa sakit. Nah seperti itu kalau di kalangan seperti orang yang sehat, pelajar itu malah buruk banget dampaknya. Itu. Jadi itu bisa berdampak suatu hal yang buruk, makanya jangan sampai ya cemburu membuat kita dekat dengan narkoba dan membuat masa depan kita kacau. Mungkin ada orang lain lagi jawabannya, Mbak Indah? Mungkin ada yang lain lagi, mungkin seberapakah bahayanya kalau misalnya sampai rasa cemburu itu menimbulkan kita kenal sama yang namanya narkoba? Kalau menurut saya itu sangat bahaya. Masalahnya kalau yang namanya udah terjerumus ke narkoba itu biasanya jadi kecanduan gitu ya, Mbak. Jadinya malah lebih sulit untuk menghilangkannya. Pokoknya kalau udah masuk ke narkoba itu kecanduan, nah sulit banget untuk menghilangkannya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan pernah sesekali mencoba yang namanya narkoba kalau menurut saya. Oke, jadi nanti rasa cemburunya makin terbakar lagi. Iya, malah makin kacau kalau kita mengkonsumsi narkoba. Oke deh. Ya, mungkin ada tambahan-tambahan lagi? Ada bisik-bisik? Iya, ini berbisik-bisik ria. Oke, sebelum kita mungkin nangkap dari apa yang dibicarakan oleh Mas Rian. Iya. Nah, terus mungkin Mbak Dina perlu ngingetin lagi buat sahabat KR Radio kalau pingin dengerin bincang-bincang dengan SMAN 2 Wates ini setiap hari apa besok ini? Kan ada perubahan katanya ya? Iya, kita kalau enggak malam Minggu ya malam Senin. Gitu. Bisa malam Minggu? Bisa malam Senin gitu ya. 19 sampai jam 20 ya. Materinya berbeda-beda ya? Iya, setiap minggunya materinya berbeda-beda. Tapi asik kok. Pokoknya kita bahas tuntas tentang masalah remaja. Oke, masalah remaja. Iya. Dan semua yang ada kaitannya dengan remaja pokoknya ya? Iya. Mungkin ada tambahan Mas Rian? Untuk menginformasikan sesuatu? Tadi tambahan yang tadi iya. Kan tadi yang tentang narkoba. Karena narkoba itu berasal dari kita frustasi karena cemburu tadi. Nah, jangan sampai kita frustasi dan stres itu kita larinya ke narkoba. Seperti itu. Jadi kita mungkin larinya itu mungkin ke
ke hal-hal yang positif, jangan ke hal negatif seperti coba-coba rokok, narkoba atau apa gitu. Oke, intinya pesan dari Mas Yan, jangan sampai kita jatuh ke narkoba karena Iya. berbahaya ya. Oke deh. Saya no to drug. Oke, say no to drugs. Dan thank you banget, makasih banget Mas Rian dan juga Mbak Dinda dari Iya, SMAN 2 Wates ya, dari kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja dan Satgas P4GN Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dari SMAN 2 Wates Kulon Progo. Oke deh, dan sorry banget ya karena memang waktunya sudah habis. Sebenarnya ada yang telepon nih. Kita coba angkat dulu aja ya. Halo, selamat malam, Sobat Radio. Halo, selamat malam. Ya, malam. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Saudara Selma Cahaya Mita. Oke, di mana? Di Sideman Giripeni Wates Kulon Progo. Oke, kita masih berikan waktu soalnya tadi kita belandang ya. Iya. Oke, Setiawati beri waktu. Ini mau Silakan. tanya ini, Mbak. Dengan siapa? Dengan Selma. Oke, dengan dengan Mbak Selma mau tanya soal apa ke Mas Ria dan Mbak Tanya Nindanya? tentang cemburu. Ini kalau caranya ngilangin cemburu, tapi itu cemburunya itu sama mantan. Cemburunya sama Gini, mantan. maksudnya gini. Suaminya ada istri sama suami. Nah, istrinya itu cemburu sama mantannya suami. Oh lah. Nah, itu gimana? Cuman nanti kalau di suatu rumah tangga itu malah bisa menyebabkan cekcokan. Nah, itu biar nggak cemburunan itu gimana? Oke deh, silakan dijawab nih. Oke, Ya, makasih. makasih, Mbak. Iya, sama-sama, Ya. Selma. Gimana nih? Biar nggak cekcok di rumah tangga, biar nggak cemburu sama mantan tuh gimana caranya? Kalau menurut saya sih yang paling terpenting itu kita ingat bahwa kita tuh udah ada ikatan pasti gitu ya, pernikahan itu tadi. Jadi ya ikatan pasti dinamakan cinta. Nah, jadinya kita jangan sampailah berpikiran atau mengingat-ingat yang namanya mantan. Masalahnya kalau menurut saya sih nggak penting banget ya, Mbak, ingat-ingat. Masa lalu ya? Iya, masa lalu. Kalau menurut saya, apalagi kita udah punya yang lain, apalagi itu juga udah menikah, jadi lebih baik lupakan aja lah masa lalu itu. Oke deh. Jadi berpikir ke depannya aja, bagaimana hubungan kita dengan yang sekarang, jangan dengan yang dulu-dulu gitu kalau menurut saya. Oke, soalnya nanti kita jadi nggak berkualitas. Iya, jadi nggak berkualitas, malah ingat-ingat masa lalu gitu. Oke. Nanti semakin tua juga ya. Iya. Kalau Mas ya, ada tambahan? Ya, saya sama, jangan mengingat-ingat masa lalu. Ha-ha. Ya, seperti itu. Heeh. Kan kita tuh hidup ke depan, nggak mungkin kita hidup yuk kembali ke belakang. Kan juga belum menemukan mesin waktu, jadi kita mesti jalan ke depan terus. Ngapain mikir yang udah lalu, udah lewat. Oke, berpikiran positif sangat penting sekali. Tapi maaf banget nih sahabat Kaya Radio karena memang waktunya sudah habis ya, kita harus segera mengakhiri. Ini tadi Setiawati kasih perpanjangan waktu sedikit karena memang tadi agak belandang ya. Dan terima kasih Mas Ian, Mbak Dinda dari SMA 2 Wates. Jangan Iya, lupa simak sama-sama. terus dialog atau perbincangan bersama dengan anak-anak SMA 2 Wates. Nanti bisa malam Minggu atau malam Senin, iya. 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat hanya dari 107,2 FM ke Radio Media Informasi dan Hiburan. Dan saya Setiawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.